bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk hidup saya hari ini, sekarang. Karena kalau bukan hari ini sekarang, 10-15 tahun lagi hidup saya tergantung dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi yang saya takutkan adalah kalau saya belum berbuat sesuatu hari ini, waktu ini terus jalan, dan saya akhirnya menyesal di kemudian hari. Dan ini yang paling menakutkan buat saya. Akhirnya kalau Bapak Ibu lihat, ini saya nyemplung, masuk ke industri yang saya nggak tahu. Karena kata orang bijak, orang Jawa bilang, there's always a first time that we do in life. Ya, selalu ada hal pertama kali dalam hidup kita yang kita lakukan atau kerjakan. Benar nggak teman-teman Bapak Ibu semua? Tapi kalau kita tidak mulai, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak pernah belajar. Karena seorang ahli dulunya adalah seorang pemula. Nggak ada yang perlu ditakutin. Orang bisa karena terbiasa. Ini sebuah konsep kuno dari zaman Majapahit sampai Babilonia sampai hari ini. Kalau itu digunakan sangat-sangat powerful sekali untuk mencapai cita-cita apapun di luar sana yang Bapak Ibu inginkan. Pernah dengar bisa karena biasa? Seorang ahli dokter dulunya langsung jadi dokter nggak? Dulunya nggak ngerti medis. Seorang ahli pengacara yang ngerti hukum kayak Hotman Paris, dulunya dia ngerti nggak soal hukum? Enggak. Seorang pelukis yang jago ngelukis, almarhum Effendi, dulunya dia ngerti nggak soal melukis? Enggak. Kenapa mereka semua bisa menjadi ahli? Karena mereka melakukan prosesnya, berlatih, belajar yang namanya bisa karena terbiasa. Yang penting Bapak Ibu bisa lihat dulu ujungnya untuk Bapak Ibu. Dan pada saat saya melihat industri ini, singkat cerita saya ketemu Kangen Water, 10 tahun kemudian Bapak Ibu, saya baru ketemu ini. Saya lihat figurnya adalah seorang ibu-ibu, bahkan bisa dibilang nenek-nenek. Waktu pertama kali saya ketemu dia, peringkat saya baru 3A dan di Indonesia nggak ada kantor. Saya ketemu sama dia di Hong Kong. Untuk mendapatkan acara seperti ini, saya harus keluar negeri, saya harus bayar uang ekstra, saya harus naik pesawat, bayar hotel dan lain sebagainya. Akhirnya saya dapat ketemu sama orang sukses ini. Dan pada saat saya ketemu dia, saya langsung bingung. Gila, yang sukses biasa banget. Karena kalau saya disuruh balap lari, saya pasti menang. Pertanyaannya adalah kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan begitu. Di perusahaan yang sama, yang diceritain juga sama, produknya juga sama. Jadi harga diri saya terinjak-injak Bapak Ibu semua. Pada saat saya tahu ternyata yang sukses adalah wanita, ibu-ibu, yang sekarang sampai hari ini dia adalah penghasil komisi terbesar di dunia. Sebulan kurang lebih 4,5 miliar tiap bulan dari bisnis energi. Namanya Ibu Cynthia Briganti. Beliau berapa kali pernah datang ke Indonesia memberikan training buat teman-teman 5-1 System Indonesia. Nah, itulah yang akhirnya memotivasi saya untuk bergerak, teman-teman Bapak Ibu semua. Dan akhirnya saya cuma lakukan apa yang sudah dilakukan dari zaman saya SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tahu apa teman-teman Bapak Ibu semua? Apa? Siapa di ruangan ini yang tidak pernah menyontek waktu sekolah? Ada? Ada nggak? Kalau ada pasti bohong. Pasti bohong. Pasti kita pernah melakukan yang namanya nyontek. Benar nggak teman-teman Bapak Ibu semua? Nah, akhirnya ada sebuah bisnis nih, tidak perlu kuliah ngerti sampai S3, modalnya cuma satu, mau belajar, mau presentasi, udah. Nggak perlu pintar, nggak perlu ganteng kayak saya. Lah iya loh, IPK saya 2,4, kan nggak pinter, ya kan? Nah, akhirnya saya ngelihat sebuah industri yang namanya network marketing, dan perusahaannya sudah 47 tahun teman-teman Bapak Ibu semua. Dan gilanya adalah dia punya produk ciptaan Tuhan. Pada sadar nggak perusahaan Enagic ini punya produk sebenarnya ciptaan Tuhan?
Dan produknya yang lebih gila lagi adalah dibutuhkan makhluk hidup dari jutaan tahun yang lalu sampai hari ini. Pada sadar nggak punya produk seperti itu? Karena itu yang saya lihat dari perusahaan ini. Bahkan produknya sudah ada sebelum perusahaannya berdiri. Benar nggak? Itu yang gila, itu yang harus disampaikan sama orang-orang di sekeliling kita. Itu yang mereka akhirnya bertanya, emang apaan bro produknya? Nggak segampang itu lo bisa tahu. Beneran, saya hanya mau cerita Kangen Water buat orang yang mau mendengar. Kalau nggak mau mendengar, ngapain ceritain, bener nggak? Itu loh salah satu kesalahan terbesar teman-teman yang milik mesin. Orang yang nggak mau dengar dipaksain suruh dengar. Jadi jual mahal dikit. Beneran. Saya nggak pernah mau cerita mulut saya keluar Kangen Water kalau orang itu tidak siap diri untuk mendengarkan saya ngomong. Siapa dia? Karena saya ngerasa gara-gara bisnis ini hidup saya berubah total. Ini informasi yang sangat mahal teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi jangan diumbar kayak jualan panci. Jadi murahan. Akhirnya orang tidak menganggap serius. Akhirnya orang tidak menganggap ini bernilai karena kita memperlakukan bisnis ini kayak jualan panci. Bisnis ini produknya air putih. Coba, Energik buat mesin. Mesinnya tidak dialirin air. Mesinnya bisa bermanfaat gak? Bisa bekerja gak? Nggak bisa. Airnya tanpa mesin sudah bermanfaat gak? Itu loh luar biasanya yang saya lihat dari bisnis ini teman-teman Bapak Ibu semua. Dari sisi produk. Makanya begitu saya sadar, saya antusias sekali. Pada saat pertama kali saya tahu bisnis ini teman-teman Bapak Ibu semua. Produknya ciptaan Tuhan. Banyak gak produk-produk sama seperti kayak kita? Yang lainnya ciptaan manusia, benar gak? Jadi kalau kita punya produk yang dibutuhkan sama orang banyak, jangan pernah takut untuk kita turun. Jangan pernah takut kita untuk berkompetisi. Karena saya yakin dan percaya sampai akhir zaman kapanpun produk ini akan terus dicari sama orang. Benar gak? Mau krisis moneter kek, mau pandemi kek, itu pasti menjadi kebutuhan orang banyak. Makanya begitu saya tahu bisnis ini, saya langsung sujud syukur karena saya melihat ini adalah jawaban dari doa saya yang selama ini saya cari. Kalau masalah orang tidak mau atau tidak percaya mah biasa. Ditolak itu biasa, nggak usah dipikirin. Masalahnya cuma nih ya, saya kasih tahu. Sampai hari ini yang kita semua tahu bahwa manusia, alam semua semesta termasuk makhluk hidup di dalamnya ciptaan Tuhan, sampai hari ini masih banyak orang yang nggak percaya Tuhan. Benar nggak? Terus kenapa kita jadi baper kalau orang nggak percaya sama air kangen? Simpel aja kan, benar nggak? Nah itu yang membuat saya tidak pernah merasa ditolak orang pada saat saya ketemu perusahaan ini. Saya sudah semangat duluan. Padahal saya nggak bisa presentasi. Padahal saya nggak bisa jelasin 8-point system. Nah nanti detailnya saya akan kupas satu persatu di sesi kedua. Bagaimana langkah-langkah dan apa saja sih yang saya lakukan sehingga saya bisa menjadi yang tadi diceritakan juara dunia 3 tahun berturut-turut, bisa menjual mesin kayak kacang goreng. Ya, penghasilannya mah nggak usah diomongin lah. Yang penting pas-pasan. Ngerti ya? Penting pas-pasan. Punya uang berlebih juga nggak bagus teman-teman Bapak Ibu. Pas-pasan, pas butuh mobil, pas ada uangnya. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri, pas ada uangnya. Ya, oke, saya kembalikan ke MC. Nanti kita akan lanjut ke sesi kedua. Terima kasih, sampai ketemu sesi kedua. Baik. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Santai aja. Karena nggak ada yang tepuk tangan dulu deh buat saya deh. Biar semangat, saya disemangatin dong.
Yang ini udah masa resesi kedua. Oke, saya langsung masuk to the point. Bapak Ibu tidak akan nyangka untuk mendapatkan yang namanya sehat sejati di bisnis Enagic yang sudah saya jalani selama 9 tahun, ternyata hanya menggunakan cara-cara sederhana. Sangat sederhana sekali. Karena saya sudah melakukannya dengan cara yang sama sampai hari ini dari pertama saya mulai. Dan sampai hari ini tidak ada yang saya rubah caranya. Dan kalau ini benar-benar Bapak Ibu lakukan, hidup Bapak Ibu tidak akan pernah sama lagi. Semuanya akan menjadi indah. Semuanya akan jauh lebih tenang. Tidak takut lagi yang ngadepin tanggal tua. Tidak takut lagi bangun pagi mikirin kerjaan. Ya. Tapi untuk mencapai itu ada harga yang harus dibayar. Siap bayar harganya? Oke, ini harga yang harus dibayar. Oke. Next. Saya cerita singkat aja ya. Saya tahu Kangen Water pun sama seperti Bapak Ibu. Ada yang memberitahu. Bukan dari bisikan malaikat, bukan. Ada yang ngasih tahu. Ada di sini datang nggak ada yang ngajakin, nggak ada yang ngasih tahu, datang aja ada. Oh, berarti Bapak Ibu sudah sama satu langkah. Ada yang ngasih tahu, ya. Nah, yang ngasih tahu saya ini adalah namanya Derek. Saya lagi jalan nih di Orchard Singapura, ada orang teriak-teriak dari jauh, Joko, Joko. Orang Singapura yang nama Joko berapa orang ya? Kayaknya saya doang, saya nengok-nengok. Oh my gosh, Derek, how are you? Bla bla bla. Ngobrol, singkat cerita, dia ngomong, hey Joko, pernah dengar Air Kangen nggak? Kok bandnya udah bubar di Indonesia? Kok dia sebut nyembur nama Kangen ya? Saya mikirnya begitu beneran, cuma saya sebagai teman yang baik dengerin aja. Oh ternyata pada saat dia cerita, yang diceritain sama seperti orang pada umumnya, karena kecap cabango selalu nomor. Gak ada orang yang cerita produknya itu yang jelek-jelekin produknya. Joko tahu nggak? Ini ada mesin dari Jepang jelek banget, butut kagak berguna, kamu beli deh. Nggak ada, bener nggak? Semua yang diceritain semua kecap cabango nomor 1. Dan saya mendengar hal yang sama. Sampai akhirnya saya kembali ke tempat saya nginap. Kemudian saya iseng browsing, apaan sih ini Air Kangen? Begitu saya browsing, ada figur yang namanya Dr. Hiromi Shinya menceritakan di YouTube tentang pasien-pasiennya yang membaik bahkan sembuh, dan itu ekstrim hanya dengan minum air kangen. Dr. Hiromi Shinya orang pintar, kepala rumah sakit Albert Einstein di New York, salah satu dokter termuda di usia 19. Dia sudah menjadi seorang spesialis, salah satu ketua dokter himpunan dokter Jepang di Amerika. Orang pintar lah Joko. IPK aja 2,4 di 3 propelan. Jadi karena saya malas mikir dan udah melihat Dr. Hiromi Shinya yang mikir, saya langsung semangat Bapak Ibu. Air putih bisa nyembuhin kanker prostat, gila. Karena saya pernah ngurusin ayah saya kena kanker prostat stadium 4, fungsi ginjalnya sampai cuma 5%. Saya tahu persis bagaimana rasanya ngurusin itu, dan gak gampang. Dan di situ di YouTube Dr. Hiromi Shinya menceritakan salah satu pasien yang terkena kanker prostat. Ususnya sebelum minum Kangen Water sama sesudah, karena Dr. Hiromi Shinya bilang semua masalah penyakit tubuh manusia itu ada di usus. Yang ngomong Dr. Hiromi Shinya. Kalau saya di Solo ngomong kayak gitu, yang ngomong katanya Joko, pada percaya nggak? Enggak, IPK-nya aja 2,4, D3 protelan pula. Jadi saya tahu diri gitu loh Bapak Ibu. Karena yang ngomong Dr. Hiromi Shinya, saya percaya dirinya naik. Nah yang ngomong Dr. Hiromi Shinya benar gak? Kalau saya ngomong sama teman saya yang pintar, atau saya ketemu kenalan dari teman saya yang pintar,
Kan yang ngomong dokter Hiromisinya, bukan Joko. Benar nggak? Dan ternyata teman-teman Bapak Ibu semua, dokter Hiromisinya salah satu bukunya itu best seller di dunia. Penjualan paling banyak. Dan saya pernah dengar kata orang Gramedia nih, bahwa dokter Hiromisinya yang judul bukunya Miracle of Enzyme itu salah satu buku yang wajib dibaca oleh para dokter-dokter baru di Indonesia buat jadi acuan. Kalau ada orang yang pernah ke kutub utara, kemudian dia cerita bagaimana dinginnya kutub utara, kemudian saya ditanya kutub utara seperti apa, dan orang ini pernah cerita dingin, ngapain saya ngecek benar apa enggak? Benar nggak? Bodoh saya namanya kalau saya, yang benar kutub utara dingin. Masa sih? Saya nggak tahu tuh, coba deh saya cek ke sana. Kan bodoh saya buang-buang waktu, benar nggak? Lah dokter Hiromisinya udah bilang bagus, udah direkomendasiin sama semua pasiennya. Kenapa saya harus cari tahu lagi? Kenapa saya harus mikir lagi? Halo Joko, tahu diri, lu masih ngontrak tinggal lu masih di rumah, masih susah, masih coba-coba mikir-mikir nyari tahu ini benar apa enggak. Kan gila saya namanya. Jadi waktu saya dengar Kangen Water, akhirnya saking semangatnya nih, saya ceritain sama teman-teman saya, padahal belum punya mesin. Saking semangatnya. Karena pada saat saya dijelaskan sama salah satu ahli nutrisi di Singapura, ya ini bagus bla 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 bla, saya cuma tanya, kalau saya bisa promosin mesin ini di Indonesia saya dapat apa? Diliatin duitnya, wah 200 juta. Cerita berantakan kayak gini saya nggak ngerti dibayar 200 juta. Wah gila juga nih. Karena kenapa? Karena perusahaannya ini bukan perusahaan yang baru kemarin berdiri, teman-teman Bapak Ibu semua. Sekarang sudah 47 tahun. Perusahaan ini punya kantor cabang di berbagai macam negara, artinya perusahaan besar ini. Nggak perlu lagi kita mikir tentang air kangen. Udah dicek sama negara Amerika, dicek sama Australia, dicek sama Italia, dicek sama Jerman. Karena pada saat mereka buka kantor di sana, untuk dapat izin dicari tahu dulu nggak sama pemerintah setempat untuk dapat izinnya, benar nggak? Nggak segampang itu buka kantor di negara orang, Rudolfo. Ngerti nggak? Ada orang yang sok tahu, nanya-nanya Kangen Water, dia browsing-browsing cuma nanya sama Google, terus dia paling tahu soal Kangen Water. Hello, kan gila, ngerti nggak? Di Google semua juga ada, negatif, positif, ada semua, benar nggak? Sekarang mau bagaimana hidup kita positif kalau pikiran kita negatif mulu? Benar nggak? Pertama yang harus dirubah bukan bisnisnya, nih yang dikasih sama Tuhan, otak untuk dipikir. Pakai mikir yang positif supaya hidup kita positif. Udah begitu doang, susah gampang? Gampang kalau mau. Jadi susah karena nggak mau. Kan cuma 2 pilihan. Lebih susah ngerjain ujian, pilihannya ada 4. A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Udah coba. Itu cara saya ngisi ujian dulu. Itu aja lulus. Ngerti nggak teman-teman Bapak Ibu semua? Makanya pada saat teman-teman saya yang satu kota sama saya, yang tetangga saya nggak percaya, saya cari orang yang jauh, yang kebetulan beliau ini sudah seperti kakak saya. Saya bilang, namanya Pak Wayan, Pak Yan, aduh gimana ya ceritanya Pak Yan? Kenapa Mas Joko? Kenapa? Aku nih kalau nggak cerita sama Pak Yan, aku merasa bersalah seumur hidupku. Karena menurut aku Pak Yan wajib tahu ini. Tapi gimana ya caranya ya? Pak Yan bisa nggak ke Singapura? Kalau bisa kabarin aku aja ya. Kita sama-sama ketemu di sana. Gila nggak? Saya ngundangnya bukan orang sebelah, bukan tetangga atau temen. Di Pulau Dewata saya undang buat ketemu. Gendeng nggak? Terbanglah akhirnya ketemuan sama Derek. Derek jemput di Singapura. Wayan, si Joko udah cerita apa aja? Cerita apa? Joko nggak cerita apa-apa, katanya saya harus ke Singapura karena kalau dia nggak cerita hidupnya dia bersalah sama saya.
Ketawa kepingkal-pingkal Derek. Joko, benar kamu cerita itu? Iya. Abis saya mau cerita apa? Abis sebelumnya saya cerita teman saya nggak ada yang percaya, ya udah saya ceritain itu aja. Bisa dipahamin teman-teman? Ya, next. Nah, akhirnya singkat cerita saya putuskan beli mesin yang harusnya bulan Desember saya bayar kontrakan, tapi saya pakai buat beli mesin dulu. Jadi saya ngerayu sama pemilik kontrakan untuk dimundurin. Saya janji 3 bulan saya akan bayar. Karena tidak ada yang ngajarin saya, nggak ada yang ngasih tahu saya, akhirnya saya menggunakan cara berpikir saya sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu, jadi ketahuan nggak isi kepala saya? Begitu antusias mesin kepasang, saya langsung ke pasar Mestik, beli tempat untuk air kangen. Udah saya ceritain semua teman-teman saya dahsyatnya air kangen. Oke deh Jok, saya beli. Mungkin dia udah kasihan kali ya ngeliat saya berbusa-busa ya. Wah, dengan semangat antusias saya cerita, akhirnya banyak deh yang beli dari tempat yang ini nih. Nggak lama mereka minum, semuanya telepon saya, teman-teman Bapak Ibu semua. Jok, kok airnya bau plastik? Ini air apaan nih? Mati saya. Coba tuh, jalanin Kangen Water. Begini caranya untuk jadi nama 94. Yakin mau jadi nama 94? Hah? Siap yakin gak takut banyak buat salah? Hah? Saya isinya salah semua. Udah sekolah salah, bisnis juga salah. Tapi itu yang bikin saya nama 94. Ya. Lihat nih teman-teman Bapak Ibu semua, saya nggak ngerti, tahu nggak nih kantong jenis yang saya beli? Ternyata setelah saya cari tahu, itu kemasan buat minyak tanah, bukan buat air minum. Makanya bau plastik. Dan sejak itu teman-teman saya pada takut semua, nggak mau gua minum air lo bau plastik. Keren nggak saya tuh? Ya kan? Kan salah nih, jadi tahu salah diulangin lagi nggak? Ya enggak. Di balik kesalahan ada cara yang lebih baik yang kita bisa pelajari. Akhirnya tahu nggak teman-teman Bapak Ibu semua, saya makin senang buat salah. Karena semakin banyak saya buat salah, semakin banyak saya tahu cara yang lebih baik. Itu faktanya. Akhirnya yang terjadi, saya ke supermarket, saya borong Cleo. Dipikirnya otaknya udah bener, oh belajar dari kesalahan. Saya beli Cleo, isinya saya buang. Saya ganti Kangen Water. Lihat gak tuh sebelahnya? Hebat kan? Ini yang bikin nama 94. Yakin mau jalanin Kangen Water? Hah? Dipikirnya udah selesai kesalahannya, bikin salah konyol lagi. Bahkan kadang dibuat ngepel airnya, buat dapat kemasannya doang. Saya nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin kalau air kemasan itu ada yang ngejual. Saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Siap gak Bapak Ibu mengalami semua kesalahan seperti saya, tapi tidak gentar, maju terus? Yakin? Oke, kalau yakin saya terusin. Next Mas Aris. Lihat nih. Kasihan banget ya. Lihat kayak tukang. Ini sebenarnya pusing, ini kagak tahu ini gimana cara masangnya. Kutak-kutik, yang punya rumah nongkrongin duduk di sebelah situ. Kasihan banget ini orang, kok kagak kelar-kelar masang. Akhirnya dibantuin, ada satu foto lagi, dibantuin sama yang punya rumah. Mas, yang ini begini masangnya. Saya belajar sama yang punya rumah. Akhirnya yang punya rumah pasang sendiri, saya cuma nemenin. Ya. Dan ini akhirnya saya ngerti, oh ya ada air memang khusus, ada tempat plastik yang khusus untuk kemasan untuk air. Saya tidak pernah mengeluh dengan keadaan saya mengerjakan di awal bisnis ini dengan rumah kontrakan yang saya miliki.
Karena kenapa teman-teman Bapak Ibu semua? Selama masih ada tukang ketoprak lewat depan rumah saya tetap hidup bahagia. Karena hiburan saya makan 2 piring ketoprak itu udah happy saya udah. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan coba? Ya nggak? Sampai hari ini pun saya juga tetap makan ketoprak kok. Rasa kenyangnya sama kayak di hotel bintang 5. Yang keluar ujungnya juga sama. Ya. Next Mas Haris. Ingat, seorang ahli di bidang apapun, mau energik distributor, mau olahragawan, mau seni musik, mau seorang profesional, dulunya adalah seorang pemula. Cynthia Briganti yang 6A 13.6 sekarang dulunya 1A teman-teman Bapak Ibu semua. Dulunya nggak ngerti presentasi, dulunya juga nggak ngerti bagaimana jelasin point, tapi dia mau belajar. Dia mau bayar harganya. Dia nggak gengsi ditolak. Dia nggak ngerasa harga dirinya hilang kalau dicuekin orang, diketawain orang. Dia terus maju, makanya dia yang paling kaya. Buat saya sederhana teman-teman Bapak Ibu semua, tanpa bisnis ini saya juga tetap harus berjuang. Tanpa bisnis ini saya sudah ngadepin banyak masalah. Tanpa bisnis ini saya tetap pernah ngadepin yang namanya ditolak. Dulu saya jualan mug di tempat kantor saya sebagai marketing. Mau panas dingin yang kayak Starbucks tahu? Harganya 55.000. Tetap aja ada orang yang nolak. Berarti sebenarnya kendalanya bukan masalah harga, masalah cara kita berpikir. Makanya saya bilang bahwa peringkat 6A 94 itu dulunya juga seorang 1A. Sama kayak teman-teman Bapak Ibu semua. Dan saya yakin dari kota Klaten sama Solo akan lahir 6A 94 berikutnya. Syaratnya cuma satu, tidak pernah berhenti padahal banyak penolakan yang dihadapi di lapangan. Ya, next. Waktu pertama kali saya pasang mesin Bapak Ibu semua, nih, saya nggak ada upline yang nge-backup, saya nggak ada pertemuan seperti ini. Saya nyemplung dengan sendirinya, nggak ada yang membantu. Semua saya kerjakan sendiri. Dari presentasi, dari install mesin, dari orang komplain untuk minta tolong e-cleaning dan lain-lain. Semua saya kerjakan sendiri, termasuk pesan mesin dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya menjadi 6A 94. Karena saya yakin dan percaya, hanya orang yang punya value atau punya nilai yang dia akan dihargai sama orang. Apa yang dimaksud dengan dihargai? Artinya Bapak Ibu akan dicari orang. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi punya value kalau Bapak Ibu nggak bisa presentasi? Bagaimana Bapak Ibu bisa sukses kalau Bapak Ibu nggak bisa menjelaskan tentang Kangen Water? Dan menjelaskan Kangen Water itu bisa dipelajari. Ingat loh, saya cuma D3 2,4 doang. Ini cuma masalah mau atau tidak. Jelasin air kangen gampang atau susah? Gampang atau susah? Nggak usah dijelasin juga nggak apa-apa, suruh minum aja udah, sama aja jelasin kok. Siapa yang bilang jelasin air kangen bisa orang itu yang dengerin jadi sehat? Siapa? Ada? Orang dijelasin dia nggak minum kok. Jadi nggak penting Bapak Ibu mau jelasin benar atau salah, yang penting orang itu minum. Pada saat dia minum, tubuhnya dia yang akan menjelaskan itu air kangen, bukan dari mulut Bapak Ibu. Makanya saya nggak takut walaupun nggak bisa presentasi, saya ngoceh aja, yang penting semangat. Mau salah, mau benar, yang penting semangat. Saya juga nggak tahu presentasi ibu saya benar apa enggak, ngoceh aja saya, yang penting semangat. Dan gara-gara semangat saya ini ada orang, saya ketok, saya nggak tahu ini salah satunya di sebelah saya adalah salah satu orang pemilik
klinik alternatif di Rempoa, Jakarta. Saya datengin, saya ketok, saya cerita, Pak, ini ada air, katanya bagus. Saya nggak tahu Pak, ini benar-benar bagus apa nggak. Tapi kalau Bapak mau coba, silahkan coba aja ke pasiennya. Akhirnya dia ngundang saya untuk jelasin di komunitasnya dia. Ya sudah, habis saya jelasin ini, saya nggak tahu saya ceritanya benar apa enggak. Semua pada ke kontrakan saya. Begitu ngeliat mesinnya, pada beli airnya, ngalir begitu aja teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi nggak ada trik-trik khusus untuk sukses di bisnis Kangen Water tuh nggak ada, kecuali terus kita ngomong, jangan pernah berhenti. Nih alhamdulillah nih, awalnya yang semangat 3 orang teman saya, alhamdulillah sampai hari ini nggak join. Nggak join terus, so what gitu loh dia nggak join. Emang dia bisa memberhentikan saya untuk sukses di bisnis ini karena dia nggak join? Enggak lah ya. Dan keadaan rumah nih Bapak Ibu lihat, sama nggak yang saya kerjakan sama Bapak Ibu? Sama aja kan? Kerjanya kong. Ya, walaupun sekarang dalam masa pandemik, ya udah jangan sebanyak ini, 3-4 orang dengan pisang goreng, teh anget, ngobrol ngalor ngidul aja, saling menyemangati, cerita, udah cukup. Ya, besoknya undang temennya yang nggak tahu, udah begitu aja, ngalir aja nih, cuma gara-gara kayak gini di kontrakan ini yang saya kerjakan. Beneran teman-teman Bapak Ibu, ada yang istimewa nggak dari yang saya kerjakan bisnis Kangen? Sama seperti Bapak Ibu kan? Oke, next. Saya tidak pernah puas terhadap apa yang pernah saya lakukan, teman-teman Bapak Ibu semua. Karena saya tahu, saya pasti sukses. Sombong. Nggak apa-apa buat percaya diri, benar nggak? Coba kita ngomong sama-sama, saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Yang kayak begini mau sukses, saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Susah nggak ngomong kayak gitu? Tiap hari omongin pas bangun tidur. Beneran. Bapak Ibu percaya atau tidak? Karena itu merubah energi dalam tubuh kita, ngebuang racun-racun negatif. Saya tiap bangun tidur begitu. Bodoh amat orang mau bilang saya gila. Saya pasti sukses. Yes, udah berangkat aktivitas. Sampai akhirnya ini kalau Bapak Ibu lihat nih foto 2 ini nih. Ini di gedung Gramedia Surabaya. Saya tidak ada yang kenal satu orang pun. Nekat saya bilang sama istri saya mau, tuh handphonenya kenapa gue? Handphone siapa ya? Jadi keganggu saya. Jadi waktu saya di Surabaya, saya nggak ada yang kenal Bapak Ibu. Tapi saya ngetes nyali saya, itu loh, Jokowi itu nggak pernah kapok, itu loh jeleknya loh. Semakin banyak ditolak, semakin dia terus makin beringas. Akhirnya saya bilang sama istri saya mau jadi presenter. Karena waktu saya mau jadi presenter, waktu acara Enajik, saya dilarang. Karena peringkat saya belum mencukupi untuk menjadi seorang presenter. Nah sekarang, kalau lagi ada acara, siapa yang mau bertugas jadi pengisi edukasi? Mas bentar ke belakang kebelet. Kebanyakan begitu, katanya mau sukses, tapi nggak punya jam terbang, nggak pernah mau melakukan apa yang orang sukses lakukan. Lah Mr. Oshiro diamplopin berapa? Ngerti nggak teman-teman Bapak Ibu semua? Jadi kita hanya melakukan apa yang orang sudah sukses lakukan. Akhirnya saya nekat. Saya pasang iklan di koran, saya pasang iklan di radio. Ini saya buat 2 sesi nih waktu di Surabaya di gedung Gramedia nih. Sesi pertama sama sesi kedua. Ada yang datang, saya juga kaget. Setelah acara selesai, alhamdulillah nggak ada yang beli mesin. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu pasti nggak ada yang beli mesin, karena memang tujuan saya bukan untuk orang beli mesin, mengasah nyali saya.
Nyali saya itu harus diasah. Bukan cuma ngomong doang tapi melakukan. Kalau ngomong doang semua orang bisa, benar nggak? Makanya saya menyemplungkan diri saya di situasi kondisi seperti nyata keadaannya. Dan itu yang saya lakukan. Ini sebelahnya ini di Surabaya juga, lihat nih. Saya jadi MC. Nggak boleh jadi presenter. Marah saya. Bukan sama mereka. Emang lu pikir gua nggak bisa jadi presenter? Gua bikin acara sendiri. Saya gituin sama diri saya. Kenapa? Saking nafsunya pengen sukses. Udah nggak bisa nahan lagi, udah capek hidup susah. Nggak enak tinggal di kontrakan, kalau hujan banjirnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ya, dan ini yang saya lakukan. Saya tetap tidak peduli. Dulu presenternya waktu Enagic buat acara di Indonesia, itu dari orang Hong Kong. Orang Malaysia datang ke Indonesia, orang Brunei datang ke Indonesia, orang Singapura datang ke Indonesia. Yang orang Indonesia bisa dihitung pakai jari. Bayangkan mereka prospekin orang Indonesia untuk bisnis mereka di negara masing-masing. Gimana saya nggak panas? Ini apa-apaan ini? Bikin acara di Indonesia, kok yang datang orang Indonesianya sedikit? Itu awal-awal saya melihat yang membuat saya panas. Nggak bisa. Mereka buka bisnis ini harus diisi sama orang Indonesia. Makanya saya harus cepat mungkin bisa menguasai bisnis ini. Next Mas Aris. Dan pada saat saya sudah menjalankan bisnis ini, yang ada di kepala saya yang terus menggerakkan saya, yang selalu menjadi bahan bakar saya, yang selalu membuat saya tidak pernah berhenti. Karena selalu yang ada di pikiran saya duluan dipanggil atau orang tua saya duluan dipanggil. Saat itu saya belum pernah bisa membuktikan kepada orang tua saya yang sudah menginvestasikan waktunya, hidupnya semua untuk anaknya. Makanya pada saat saya jelaskan bisnis ini, saya benar-benar bersumpah sama diri saya, uang pertama yang paling banyak akan saya berikan buat orang tua saya. Dan pada saat itu saya langsung merenovasi taman kesayangan ayah saya. Hobinya beliau bertanam pada saat setelah pensiun. Dan saya rombak total. Karena saya yakin dan percaya kalau orang tua saya bahagia, mereka akan terus mendoakan saya. Dan saya akan lebih kebantu lagi untuk sukses. Orang tua kalau sudah berdoa, dahsyat teman-teman Bapak Ibu semua. Siapa yang percaya sama saya? Betul? Next. Dan benar, di saat saya memikirkan orang tua saya, closingan itu dahsyat sekali, datang dari segala macam penjuru. Dan saya harus bisa memberikan hadiah buat diri saya sendiri. Benar nggak teman-teman? Kalau Bapak Ibu sudah berasa bekerja keras dan sudah mulai mendapatkan hasilnya, Bapak Ibu harus menghadiahkan diri Bapak Ibu sendiri. Dan saat itu saya mencapai 6A dalam waktu 5 bulan tanpa kantor. Kan Bapak Ibu kalau sekarang ada kantor, ini nggak ada kantor. Bapak Ibu, presentasi itu kan ngomong. Di ruangan ini ada nggak yang nggak punya mulut? Ada semua kan? Dipakai mulut, cuma mulut doang. Dipakai ngomong, terus jangan pernah berhenti. Kalau belum closing, terusin sampai closing. Kalau impiannya belum terwujud, terusin sampai terwujud. Itulah gunanya kita hidup di dunia. Kalau cuma hidup, ya mohon maaf ya, monyet juga hidup. Tapi kita kan bukan binatang, kita manusia, kita harus punya target. Dan itu yang membuat saya excited. Ya jujur aja nih, mumpung ada istri saya pernah berantem sama istri saya gara-gara saya dikasih mobil Avanza sama orang tuanya dia. Seakan-akan saya tidak mampu karena saya dulu motor doang, punya motor tanda 125 cc. Harga diri saya sebagai laki terinjak. Beneran, saya mah cuek aja ngomong depan istri saya. Dia tahu kok. Marah saya. Bukan saya nuntut, kok cuma Avanza Pak? Kan bisa BMW, kenapa dikirimin Avanza? Enggak Bapak Ibu.
Karena waktu saya pindah kontrakan, motor adalah kendaraan saya satu-satunya motor Thunder. Dan gara-gara itu saya termotivasi Bapak Ibu semua. Saya bilang, saya juga bisa beliin kamu mobil. Lihat tunggu tanggal mainnya. Begitu saya punya 6A, saya beliin itu mobil Mercy C250 waktu itu. Saya bayar cash 740 juta. Rumah boleh kontrakan, garasinya ngeri cuy. Benar ya? Ini cara ngegambar tetangga, nggak usah banyak bacot ya nggak? Kita tunjukin dengan prestasi, udah begitu aja. Yang nggak percaya emang kita pikirin, bener ya? Kalau prestasi kita terus membaik, mereka akan bertanya lama-lama ngikut dengan sendirinya. Walaupun sampai sekarang alhamdulillah mereka nggak ada yang ngikut, tetangga saya di kontrakan. Next Mas Aris. Nah, inilah efek karena saya dari awal beneran. Saya ini waktu menjalankan moonwater udah nggak punya waktu mikir yang aneh-aneh. Tim saya pada jualan air, ya sudah jualan air udah sana. Tim saya nggak nurut, ya sudah nggak apa-apa nggak nurut. Saya juga nggak maksain kamu nurut sama saya. Pokoknya saya cuma jalan terus sama orang yang mau dan bisa diajak kerja sama. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa diajak kerja sama juga nggak apa-apa. Saya juga nggak marah sama mereka. Mau upline bantu syukur, kalau nggak bantu ya nggak apa-apa. Bukan berarti terus saya berhenti. Karena tidak ada satu orang pun yang akan bisa memberhentikan saya mengerjakan ini kecuali saya dengan kematian saya. Itu yang saya lakukan. Karena kenapa? Saya nggak ngerasa punya waktu buat besok. Saya nggak tahu nih besok ada waktu atau enggak. Selagi Tuhan masih kasih saya kesehatan, saya harus berikan yang semaksimal mungkin dalam hidup saya. Setiap hari dari saya bangun tidur sampai tidur lagi. Efek samping yang ngikutin teman-teman Bapak Ibu semua. Saya pun juga nggak tahu, ini jujur aja. Ternyata Energy kalau ulang tahun itu suka bikin lomba. Dan saya juara 1 tanpa kantor dengan menjual paling banyak dalam waktu 3 bulan waktu itu. Tahunya dikirimin email. Email apa nih, saya kaget. Congratulations, you are the winner. Winner apaan, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi pada saat ditransfer 40.000 US dollar, saya tahu, saya juara. Saya ikut bisnis Energy nggak nyari peringkat teman-teman Bapak Ibu semua. Saya cari perubahan hidup. Peringkat itu yang ngasih perusahaan. Saya nggak pernah mau. Perusahaan kasih sama uangnya ya sudah saya terima. Karena sama uangnya sama peringkat bareng. Jadi ya saya terima. Ya. Nah, pada saat saya juara dunia penjualan mesin di bulan Juni 2013, setelah itu bukannya saya lehe-lehe, saya makin beringas. Kenapa saya bilang saya makin beringas? Saya baru sadar ternyata saya punya potensi yang saya sendiri nggak sadar. Karena banyak saya perhatiin teman-teman, begitu udah 6A, istirahat dulu langsung nunggu timnya, omset. Halo? Lu udah jualan berapa hari ini? Gimana sih lu? Ngomset dong lu. Banyak kan begitu. Itu banyak banget saya perhatikan. Yang udah 6A, yang udah 6A2, 6A22, 6A23. Nelfon timnya, udah jualan berapa? Kemarin kenapa nggak jualan? Saya bilang, sedeng ini orang. Saya nggak pernah berani nelfon tim saya kayak gitu. Kalau saya nelfon tuh nanya kabar, apa kabar, gimana, sehat, ada masalah nggak, perlu saya bantu nggak, udah begitu aja. Kalau butuh bantuan tolong saya dikasih tahu ya, kamu jangan ragu-ragu hubungin saya. Udah, yang lainnya ngobrolin yang lain, seperti itu gitu loh. Nah ternyata pada saat saya sadar saya mampu punya kekuatan, kemampuan yang selama ini saya batasin, dan akhirnya pembatasan itu saya bongkar. Next, Mas Aris. Ya. Ada lagi, nggak tahu deh. Saya dibilang menang lagi, diundang ke Hong Kong, disuruh datang acara Energy di Hong Kong, dapat 90 juta, lumayan kan? Tahu-tahu dipanggil ke panggung, katanya
Kelebaran bisnis saya salah satu yang terbesar di Asia Pasifik. Kata Enaji, saya mah terima duitnya aja. Iya deh, terserah deh, nggak apa-apa, yang penting mana 90 jutanya. Masuk, alhamdulillah. Loh iya toh, mau peringkat apapun kalau nggak ada duitnya buat apa, benar nggak? Benar nggak? Saya sih ngomong realistis aja. Nah, pada saat itu saya membuat next, Mas Aris. Makin berkobar-kabar lagi, makin semangat lagi Bapak Ibu. Habis itu saya ingat banget ada satu momen ya. Saya dari rumah sakit sama istri habis presentasi. Saya ingat banget, tiba-tiba dalam perjalanan pulang di kepala saya suara ayah saya lewat. Tok, kalau laki-laki belum bisa punya rumah sendiri atas keringatnya dia belum pantas disebut laki-laki. Ayah saya bukan orang militer, tapi kalau udah keluar mulutnya ngomong, saya tiba-tiba teringat. Panas tiba-tiba. Mia, kita beli rumah. Bingung istri saya. Ini kemasukan apa nih orang tahu-tahu? Serius, yuk kita cari rumah. Ya udah. Pulang cari rumah. Daerahnya aja saya belum lihat, teman-teman, Bapak Ibu semua. Muka saya sudah kucel. Presentasi daerah Bekasi kalau nggak salah. Udah tinggal kaos putih, celana jeans sama sandal jepit. Nyari rumah, masuk ke kantor marketing Bintaro. Orangnya ngeliatin dari bawah ke atas. Ini orang mau beli rumah apa mau beli panci? Dekil beneran. Awalnya saya nanya-nanya apartemen, terus memberanikan diri nanya rumah. Mbak, saya tanya cicilannya, pilihannya berapa lama Mbak? Oh ada Pak yang 15 sampai 30 tahun. Wah saya diem. 15-30 tahun kalau saya ada apa-apa, yang bayar utang keluarga saya, istri saya. Wah jadi masalah nih, saya nggak mau deh. Yang paling cepat berapa lama Mbak? Dia nggak jawab. Dia ngeliatin dari bawah ke atas. Mbak, yang paling cepat berapa lama? 1 tahun Pak. Berapa cicilannya? Terus diliatin. Tuh cicilannya tuh 293 juta, hampir 300 juta sebulan. Oke, saya ambil 1 tahun. Istri saya, tar dulu. Kita duit dari mana, nekat banget. Kamu sholatnya lebih rajin daripada saya 5 waktu kamu sholat. Masih takut Tuhan gak turunin rezeki buat kita? Saya mungkin sholatnya belum sebaik istri saya, tapi kalau soal keyakinan saya terhadap Allah, gak akan ada satu orang pun yang bisa ngalahin saya. Karena saya yakin dan percaya 1.000.000% Tuhan tidak akan ingkar dengan janjinya kepada umatnya, siapapun dia yang mau terus berusaha berjuang buat keluarganya. Beneran, nggak ada takut-takutnya Bapak Ibu semua. Nyali saya lagi naik. Karena kenapa saya sadar untuk sukses itu harus dipaksa. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang mau sukses tanpa dipaksa, kecuali datangnya dari diri sendiri, benar nggak? Jadi saya harus punya cara memaksa diri sendiri. Saya tidak nyuruh Bapak Ibu melakukan sama seperti saya lakukan ya. Untuk yang ini ya. Peringkat saya waktu itu 6A2. 6A2. Akhirnya istri saya pasrah. Oke, kalau kamu maunya begitu, siap, tanda tangan DP jebret. Pas bangun tidur, oh ya, saya punya 300 juta nih, 30 hari harus terkumpul. Tahu nggak efeknya Bapak Ibu? Benar, saya nggak punya ruang dan waktu untuk hal sesuatu yang namanya penolakan, yang negatif, yang tidak bisa membuat saya menjadi lebih baik. Kepala saya cuma persentasi. Karena saya bertanggung jawab penuh dengan tagihan yang dikirim 293 juta ini tiap bulan harus ada. Belum ditambah ocehan istri saya, udah ada duitnya belum. Tapi nggak apa-apa, itu yang membuat saya terus nyari.
Dan saya selesaikan dalam waktu 12 kali tanpa ada yang tertunda. Dari situ saya belajar satu hal, teman-teman, Bapak Ibu semua. Bisnis Enagic adalah bisnis yang apa Bapak Ibu pikirkan. Tergantung Bapak Ibu maunya apa. Kalau memang maunya sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, fokus dan pikiran di situ dan langsung kerja, nggak usah mikir. Pasti terwujud. Pasti. Kita sama-sama at point. Ceritanya sama-sama Kangen Water. Kecuali saya ceritanya softtek, closingnya Kangen Water, mesinnya, baru saya Sakti. Kan ceritanya sama, benar nggak teman-teman Bapak Ibu semua? Lihat nih teman-teman Bapak semua. Begitu ini terlaksana, karena waktu saya sempat cerita, ayah saya mentertawakan saya. Karena saya nggak pernah cerita bisnis Kangen Water kepada ayah saya. Dia sambil ketawa cuma amin gitu dong. Wah, itu yang saya tunggu-tunggu. Pada saat orang tidak percaya dan mentertawakan saya, siapapun itu yang membuat saya makin bangkit dan makin gila. Dan akhirnya satu persatu saya bisa wujudkan, dan ini adalah tempat tinggal saya yang pertama dalam hidup saya, punya rumah. Sebelumnya saya nggak pernah punya rumah. Dari bisnis Kangen Water, saya beranikan diri untuk menentukan rumah yang saya mau. Next, Mas Aris. Karena dalam perjalanan mikirnya buat melunasin rumah, dapat bonus tambahan yang lain. Kepala saya itu cuma presentasi doang, Bapak Ibu. Nggak ada mikirin yang lain, nggak ada. Efek sampingnya tiba-tiba dapat email lagi, teman-teman Bapak Ibu semua. Dapat email lagi dibilang saya satu-satunya orang Asia yang menyentuh 1000 unit dalam cakupan at point. Itu aja saya nggak ngerti, tapi saya aminin aja teman-teman Bapak Ibu semua. Karena pada saat nama saya dipanggil di Anaheim, California, Amerika, saya juga nggak tahu. Ini semua efek samping. Efek samping dari apa yang saya kerjakan setiap hari, seperti bernafas dalam bisnis ini. Apa yang terjadi sama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berhenti bernafas? Meninggal kan? Mati kan? Sama dengan bisnis Enagic. Kalau Bapak Ibu berhenti presentasi, bisnis Bapak Ibu akan mati. Impian Bapak Ibu akan mati untuk diwujudkan dari bisnis ini. Tapi kalau Bapak Ibu terus melakukan apa yang sudah menjadi bisnis ini, yang menjadi nafas dari bisnis ini, terus presentasi sama seperti saya, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa diwujudkan semuanya. Dan pada saat saya menginap secara gratis selama 1 tahun, ini di atas panggung, saya langsung kepikiran 3 orang. Istri saya, bapak saya, sama ibu saya. Yes, bisa jalan-jalan ke Jepang bareng-bareng. Untuk nunjukin sama orang tua saya, dapat nginep gratis selama 1 tahun loh waktu itu. Next, Mas Aris. Dalam perjalanan saya mendapatkan ini, begitu rumah udah mulai kelihatan, baru saya ajak, Pak, Ma, jalan-jalan yuk, cari makan siang. Saya bilang begitu. Akhirnya masuk ke daerah perumahan ini, mereka bingung. Rumah siapa ini? Kok main masuk aja? Ini rumahnya anaknya papa sama mama. Mereka terdiam. Mereka terdiam, teman-teman Bapak Ibu semua. Karena saya gak pernah minta uang sepersen pun dari mereka. Karena saya tidak pernah cerita dengan apa yang saya kerjakan. Tiba-tiba punya rumah sebesar ini. Rumah yang lebih besar dari orang tuanya. Artinya apa? Orang tua saya berhasil mendidik anaknya yang namanya Triadi Joko. Karena punya hidup lebih baik dibanding orang tuanya. Itu salah satu kesuksesan orang tua, bisa mendidik anaknya menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Dan orang tua saya bangga sekali. Saya masih teringat sampai detik hari ini kecupan ayah saya di sini. Papa bangga sama kamu. Itu rasanya nggak bisa dinilai pakai uang. Terbayar semua dosa-dosa saya sepertinya dulu yang pernah nakal sama ayah saya. Karena ayah saya begitu bangga sama saya. Dicium kening, cuma ciuman kening doang.
Beliau cuma bilang, "Papa bangga sama kamu," sambil begini. Wah, rasanya luar biasa loh. Benar-benar Bapak Ibu. Plus sama 2 bonus. Lihat nih di garasi nih, yang ini nih, upgrade yang tadinya C250 jadi E200 Cabriolet 1,2 M. Saya punya mobil, saya upgrade terus Bapak Ibu semua. Next. Dan saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, dan saya sempat bilang juga sama istri saya, rumah kita titipannya Tuhan, titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibawa mati. Kita harus jadikan rumah kita bermanfaat buat orang, bermanfaat buat siapapun yang mau belajar. Makanya rumah kami itu tidak pernah sepi teman-teman Bapak Ibu semua. Sebelum pandemi rumah kami rame hampir setiap hari. Sampai satpam di rumah kita itu bingung, ini Pak Joko kerjanya apa? Depan rumah kalau lewat pakai sarungan doang, tapi tamunya nggak berhenti-berhenti. Udah kayak tabib. Ya. Tapi saya senang bagaimana hidup kita mau kesepian teman-teman Bapak Ibu semua. Hampir tiap hari rumah kami rame. Karena kenapa? Karena saya punya 9 jalur yang saya harus beresin. Yang datang dari berbagai macam grup saya, belum direct saya, plus kedalamannya. Itu yang bikin kita happy. Setiap hari rumah kita rame teman-teman Bapak Ibu semua sebelum pandemi. Next Mas Aris. Ada yang mau seperti ini nggak? Cuma presentasi, dan kalau ditolak ya udah, ini yang didapetin. Ya, ini mobil istri saya, Mercy B Class 200. Ini Maserati saya yang punya atas nama saya. Yang ini atas nama ibu saya, Endang Suci Rahayu. Asik gak, keren gak? Patut gak untuk diperjuangkan? Siap gak untuk bayar harganya? Cuma presentasi doang loh. Presentasi. Ditolak itu gak ditangkap polisi kok. Ditolak itu tetap pulang ke rumah. Sampai rumah sehari makan 5 kali. 3, saya itu 5 nambah. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau misalnya kita ditolak, kita membuat harga diri kita hancur. Kalau kita ditolak, kita ngerasa kita kecewa. Kalau kita ditolak, kita ngerasa malu. Itu karena pikiran yang Bapak Ibu sendiri buat. Karena faktanya penolakan adalah bagian dari kunci sukses dari sebuah proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu satu paket Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu mau sukses tapi tidak mau ditolak, lupain namanya berusaha. Lupain namanya punya bisnis, karena itu tidak mungkin terjadi. Jadi harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Bahwa penolakan adalah menjadi bagian dari bisnis itu sendiri. Next Mas Aris. Ini yang paling saya banggakan selama 10 tahun saya mengerjakan bisnis ini. Sayangnya ayah saya udah gak ada. Kalau ayah saya ada, saya berhasil meletakkan fotonya dia di panggung internasional yang dihadiri 6.000 orang di San Diego, Amerika, dan menceritakan betapa dahsyatnya ayah saya mendidik saya. Betapa bangganya saya sama ayah saya. Itu saya ceritakan di depan 6.000 orang. Dan yang saya bingung pada saat saya menceritakan ayah saya, ada satu bangku kosong. Saya tiba-tiba kayak ngeliat ayah saya duduk di situ, tersenyum dia. Saya kaget pas megang mic. Kok papa kok ada di situ? Dan itu benar-benar sangat berkesan banget sebelum pandemi. Ayah saya nemenin saya waktu saya ulang tahun. Begitu sabarnya dia ngurusin saya. Dan saya ceritakan itu di panggung internasional. Saya membawa harkat martabat keluarga saya di panggung internasional. Next, Mas Haris. Dan ini sudah saya bayangkan pada saat saya punya rumah, teman-teman Bapak Ibu semua. Siapa sih yang gak mau ngumpul selama kita dengan keluarga bersama-sama seperti ini? Benar gak Bapak Ibu semua? Ngumpul bersama keluarga, bercanda, senda gurau, ya gak?
Dan ini menjadi lebaran terakhir di tahun 2015 dalam proses kita lagi ngurus buat terbang ke Jepang sebenarnya. Tiketnya udah dibeliin, tiket pesawatnya udah, pokoknya semua VIP udah tinggal berangkat pas lebaran. Next, di bulan September 2015 tiba-tiba pas pagi-pagi ayah saya telepon paginya. Suaranya maksudnya. Jadi pas pagi-pagi ayah saya telepon, besok jangan lupa ya sholat Jumat di Cipulir di rumah orang tua saya. Oh siapa? Besok aku ke Cipulir, kita sholat id bareng. Di hari itu tanggal 25 September 2015, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, ayah saya telepon lagi, ngasih tahu sepupu yang seumurannya meninggal. Papa ngelayat dulu ya. Pak, aku perlu ikutan nggak ngelayat? Nggak usah, dah kamu di rumah aja. Nah, sorenya di hari yang sama, tumben-tumbenan kakak saya telepon bilang, kok Papa nggak enak badan, katanya minta dianterin rumah sakit. Yang namanya bahasa nggak enak badan kan biasa aja ya teman-teman bapak ibu semua ya. Jadi saya nggak mikir apa-apa tuh saat itu. Oh ya udah, anterin aja rumah sakit Jatinegara. Kebetulan rumah itu dekat rumah kakak saya. Dah nggak ada kabar nih. Dan hari itu adalah malam takbiran Idul Adha. Sebelum peraturan seperti sekarang, jalanan tetap ramai saat itu. Tiba-tiba kakak saya telepon, kok kamu di mana? Di rumah, gimana papa kabarnya? Ya udah deh, kamu ke rumah sakit. Saya nggak mikir apa-apa teman-teman bapak ibu saat itu. Saya langsung bilang sama istri saya, yuk kita jalan. Kita jalan ke rumah sakit. Tiba-tiba kakak saya nelpon lagi, kamu udah sampai mana? Udah dalam perjalanan nih, macet, sorry deh. Oh ya udah, pokoknya nanti sampai rumah sakit kabarin ya. Udah. Saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu teman-teman bapak ibu semua. Saya nggak tahu. Tiba-tiba keluarga saya semua udah ngumpul dan saya nggak mikir apa-apa. Saya naik ke ICU karena ponakan atau cucunya orang tua saya tuh nggak boleh naik. Akhirnya saya naik ke atas di lift, saya nyanyi-nyanyi. Begitu lift kebuka, kakak saya udah nongkrong di situ. Dan saya tidak pernah nyangka mendengar berita seperti ini yang membuat kaki saya ngerasa seperti lepas. Kok papa udah nggak ada? Jatuh saya saat itu. Saya nggak pernah ngerasain yang namanya pingsan. Tapi dengar berita saat itu teman-teman bapak ibu semua, ambruk saya. Ambruk, nangis di ruangan ICU sekencang-kencangnya ruangan itu yang tadinya hening. Hanya terdengar tangisan saya jerit sejadi-jadinya. Kenapa? Karena hubungan saya sama ayah saya sebelum Kangen Water itu sangat buruk teman-teman bapak ibu semua. Buruk, jelek sekali. Pada saat saya di Kangen Water, saya sudah bersumpah saya akan memperbaiki hubungan saya. Saya akan coba balas semua apa yang pernah ayah saya lakukan terhadap saya. Jadi hubungan kita ini lagi manis-manisnya, lagi cantik-cantiknya. Saya setiap kali dapat quarterly saya pasti ke rumah ayah saya, ke rumah ibu saya. Kalau ayah saya lagi tidur, saya tinggalin 30-40 juta dalam kantong plastik kresek di kepalanya dia. Saya nggak berani membangunkan. Dan itu yang saya selalu lakukan setiap kali dia ulang tahun. Nggak pernah saya mau rayakan dengan hal yang biasa. Selalu saya rayakan di Hotel Bintang 5, undang sebuah cucunya, mantunya, ngumpul. Itu yang saya lakukan setiap kali mereka ulang tahun. Dan hari itu, malam itu benar-benar bikin saya drop. Tiba-tiba ibu saya datang, stop nangis. Ikhlasin bapakmu pergi. Begitu saya ngelihat grand upline saya yang kedua tegar, saya berhenti nangis teman-teman bapak ibu semua. Next Mas Aris. Nah jadi mereka lah adalah guru terbesar dalam hidup saya. Mereka tidak pernah mengenal lelah. Sampai hari ini pun tidak pernah mengenal lelah. Bahkan sampai ayah saya di akhir umurnya gak pernah lelah. Saya ingat banget cerita ibu saya. Sempat difotoin sama kakak saya waktu terakhir dia minta minum aus. Joko dah di mana? Anaknya lagi dalam perjalanan. Oh ya mah, aku haus. Habis itu dia minum dan terlelap dalam tidurnya selamanya.
Dan cerita itu akan terus saya bawa dimanapun saya berada, teman-teman Bapak Ibu semua. Untuk mengingatkan diri saya tidak akan pernah lupa terhadap mereka berdua. Orang tua kita. Orang tua yang kita sayangi bersama, teman-teman Bapak Ibu semua. Inilah alasan kenapa saya kerjakan bisnis ini gila-gilaan, teman-teman Bapak Ibu semua. Karena mereka benar-benar sudah mendedikasikan waktu hidupnya buat saya. Mengorbankan waktu sama teman-temannya hanya untuk ngurus saya. Next Mas Haris. Dan saya bersumpah di atas makam ayah saya akan ngurusin mereka selama saya masih bernafas. Saya bilang, Pak, nggak usah khawatir, Mama ada Joko yang akan handle semuanya. Jadi ibu saya nih, karena pandemiknya, biasanya ibu saya kalau tur selalu ikut, selalu duduk di antara peserta. Sama seperti dulu waktu saya kecil, ibu saya bawa saya kerja di kantornya dia, saya didudukin. Kamu duduk sini ya Mama, kerja dulu. Iya Ma, sambil minum susu ultra. Dan gantian pada saat beliau sudah di senja waktunya, Mah duduk dulu sini ya Ma, aku kerja dulu. Oh ya Le, sukses ya. Dan itu saya selalu lakukan cuma karena pandemik. Dan akhirnya saya bisa mewujudkan salah satu impiannya beliau. Pengen banget untuk mendoakan suaminya, kita lama waktu itu umroh bareng. Next Mas Haris. Sampai akhirnya saya sadar semua yang saya kerjakan di bisnis Enagic tidak akan saya pernah bawa mati. Saya sudah harus mulai memikirkan orang-orang di sekeliling saya yang butuh wadah, yang butuh edukasi, yang butuh support system. Makanya karena itu 501 Sistem Indonesia dibangun, berdiri karena untuk Bapak Ibu semua yang mau untuk berusaha sama-sama kita mewujudkan impian kita. Next Mas Haris. Sekolah bisnis 501 Sistem Indonesia mulai dibangun. Mungkin sekarang masih dalam kondisi pandemik, tapi ini luar biasa yang sudah ada di Solo. Tepuk tangan untuk di Solo semua. Ya. Next Mas Haris. Ya. Ini yang saya alami selama masa pandemik, teman-teman Bapak Ibu semua. Saya tidak pernah berhenti untuk presentasi walaupun itu hanya one on one. Terakhir saya punya sepeda itu 3 SMP, terakhir saya punya sepeda. Cuma gara-gara pandemik, semua tetangga saya main sepeda, dengan terpaksa saya beli sepeda. Supaya apa teman-teman? Supaya bisa prospek. Nah, habis main sepeda, karena saya prospek, itu semuanya yang main sepeda tetangga saya ke rumah saya. Mendengarkan cerita tentang mesin. Alhamdulillah closing 10 mesin saat itu teman-teman Bapak Ibu semua. Setelah closing 10, saya berhenti main sepeda. Setelah itu tetangga saya bilang semua, wah kita dikerjain nih sama Om TJ. Saya di tetangga dipanggilnya Om TJ karena yang namanya Joko ada 3 orang. Begitu kita udah pada beli mesin, dia berhenti main sepeda. Dalam hati saya, emang gue pikirin. Next. Ya teman-teman Bapak Ibu semua, di akhir penjelasan sharing saya pada hari ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu karena sebuah kekuatan tim. Bagi siapapun yang bisa dan mau mengambil tanggung jawab yang lebih besar, otomatis dia akan mendapatkan hal yang paling besar. Ya, jadi musiknya Mas Ali. Saya ingin mengajak para leader 6A ke atas panggung, karena mereka lah saya bisa ada di sini. Ya teman-teman yang 6A ke atas, saya minta kerjasamanya, musiknya dikecilin sedikit Mas Haris. Saya mohon bantuan teman-teman cepat-cepat semua, sebab yang 6A ke atas, mereka lah yang selama ini kita berjuang bersama-sama. Tanpa mereka saya tidak bisa untuk sampai di atas panggung ini. Yuk, hurry. Cepat. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Triadi Djoko Cahyadi itu bukan sendirian. Triadi Djoko Cahyadi itu ada karena kekuatan tim. Dan mereka lah adalah orang-orang terbaik di kota Anda yang siap untuk membantu mewujudkan impian Bapak Ibu. Tapi tentu dengan catatan datangnya harus dari kesadaran Bapak Ibu semua. Gunakan kesempatan ini yang dibuat oleh 501 Sistem Indonesia untuk Bapak Ibu bisa mewujudkan impian Bapak Ibu semua. Saya di sini beserta para leader dari Klaten dan Kota Solo mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama tidak membuang waktu.
Karena saya yakin dan percaya Tuhan ciptakan kita semua punya potensi yang sama untuk mewujudkan kita sebagai orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Hanya dengan satu cara kita bisa mewujudkan impian kita. Presentasi